Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, seberapa yang sudah tergabung malam hari ini? Yuk kita akan sama-sama akan memulai acara kita, pelajaran kita malam hari ini. Kita masih melanjutkan pelajaran tentang otoritas anak Allah. Ini bagian yang kedua, ya. Nah, Bapak Saudara, seperti apa yang sudah kita bahas ya tentang otoritas anak Allah. Otoritas itu ya terjadi atau bisa kita miliki tergantung ya posisinya. Siapa kita, posisinya di mana. Nah, bicara tentang anak Allah. Kita lihat anak Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus posisinya di mana? Alkitab menjelaskan dan banyak ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin bahwa Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia dikatrol, diangkat oleh Bapaknya. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Nah, begitu juga saudara, ketika kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berdasarkan Yohanes 1:12, Anda dan saya sekarang diberi hak ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Buat apa kita diberi otoritas atau hak sebagai anak Allah ini? Tujuannya adalah supaya Anda dan saya punya posisi yang sama seperti apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda pun setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pun sekarang dengan iman Anda juga didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan sekedar itu, statusmu baru. Dulu Anda ini adalah orang-orang yang selalu didakwa oleh si iblis. Tapi sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda adalah orang-orang benar. Dalam pengertian Anda dibenarkan, bukan dasarnya Anda sudah nggak pernah salah, tapi Tuhan Yesus sudah membenarkan Anda. Kenapa Tuhan Yesus membenarkan kita? Supaya iblis tidak punya alasan untuk mendakwa kita lagi. Hati-hati ya. Nah, jangan ikutin ya saran daripada si iblis. Kalau firman mengatakan Anda lebih percaya kata firman daripada kata orang atau kata dirimu sendiri atau keadaanmu, Anda percaya apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Anda, itu terima dengan iman. Amin. Nah, saudara, kemarin bagian terakhir kita membahasnya tentang compassion, tentang belas kasihan, di mana belas kasihan Allah telah diberikan kepada orang beriman dengan jalan mengirim anaknya, disuruhnya mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan sekaligus mendudukkan kita di sampingnya, yaitu tempat tertinggi yang diberikan kepada kita. Amin. Nah, dengan pengertian ini, sekarang bukan lagi persoalan apakah Allah mau memberi belas kasihannya untuk mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya, tetapi apakah ada iman yang ada di dalam orang tersebut. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan lanjut bagian berikutnya. Ya, bagian berikutnya adalah tentang grace atau kasih karunia. Ya, kasih karunia yang kita terima ternyata bukan hanya berkat-berkat, tetapi lebih dari itu, yakni kasih karunia atau anugerah. Sesuatu yang tak selayaknya kita terima, tetapi diberikan juga kepada kita. Jadi pengertian anugerah, grace atau karunia, kasih karunia itu adalah sesuatu yang tak selayaknya kita terima, tetapi diberikan juga kepada kita. Nah, saudara, itu anugerah. Jadi anugerah itu bukan barang murahan. Anugerah itu barang yang mahal, tak ternilai. Kenapa Anda bisa memilikinya? Bukan karena Anda bisa membayarnya
atau Anda bisa mencapainya. Tapi karena ini adalah ide dari Allah sendiri, Dia mau Anda memilikinya sehingga diberikannya dengan cuma-cuma. Contoh keselamatan, amin. Kita diselamatkan bukan karena upaya kita. Kita bukan karena usaha kita. Ya. Bagaimana orang bisa naik ke surga? Menggapai Allah Bapa ini. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang kudus? Ini semua dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita terima dengan iman. Itulah artinya, apa yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak Anda terima, akhirnya menjadi bagian dalam diri Anda. Itu semua karena anugerah. Amin. Grace. Ya, sehingga ada orang yang mengarang lagu judulnya Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu, ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Wah, saudara, jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan melampaui kapasitas kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan di sini saudara. Ayat ini mengatakan karena dari kepenuhannya, nya di sini siapa? Nya di sini adalah Tuhan Yesus. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau kita semua yang telah menerimanya, menerima Dia yang pernah mengalami kepenuhan dari Bapaknya itu, sekarang kita beroleh atau menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya kasih karunia demi kasih karunia? Saudara, grace, kasih karunia atau anugerah itu seperti satu wilayah atau satu daerah, ya. Nah, ketika engkau memasuki daerah itu atau satu lokasi tempat itu, Anda bisa menemukan beraneka ragam hal yang bisa Anda ambil, yang bisa Anda nikmati di dalam daerah anugerah itu. Oleh karena itu, tadi sudah disinggung di awal bahwa masalah kasih karunia itu bukan berarti kita hanya menerima hal-hal yang sifatnya berkat-berkat jasmani saja. Tapi banyak hal, saudara, ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kelimpahan kepada kelimpahan. Nah, jadi kita masuk. Ketika kita masuk, kita bisa melihat, kita bisa mengambilnya, dan kita bisa lebih lagi untuk menikmatinya dan terjadi secara maksimal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tentang grace atau kasih karunia, kita lihat satu contoh. Dulu ada seorang pemimpin di dalam Perjanjian Lama, pemimpin besar yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa kurang lebih 3 juta, ya, orang untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi saudara, ketika Musa ini mendapatkan perintah seperti itu, dia merasa dirinya kecil, merasa dirinya nggak pantas, merasa dirinya nggak mampu menghadapi bangsa Israel itu dan memimpin bangsa ini untuk masuk kepada apa yang telah Tuhan janjikan itu. Tapi saudara, ketika dia menerima tawaran itu, lalu dia berkata begini, ini suatu grace, ini sebuah anugerah. Kalau aku dipilih, kalau aku ditunjuk oleh Allah untuk menjadi leaders, untuk menjadi seorang pemimpin, ini sebuah anugerah, gitu ya.
oh siapakah aku ini? Sehingga akhirnya aku jadi seperti ini, betul? Banyak kadang-kadang ya, hamba-hamba Tuhan juga seperti itu ya. Setelah mereka menerima panggilan dari Tuhan, mereka merasa, wah, sebenarnya aku nggak pantas ya seperti ini. Nah, tapi Tuhan berkata, ini semua karena kamu mendapatkan perhatian dariku. Kamu mendapatkan kasih karunia dariku. Sehingga aku pilih kamu, sehingga aku tunjuk kamu. Amin. Nah, ketika Musa mengerti bahwa dia mendapatkan anugerah dari Tuhan, lalu dia katakan begini, dalam Keluaran pasal 33 ayat 16, saudara. Perhatikan di sini ya. Ya. Nah. Oke. Tapi sebelumnya ya oke ya. Tadi Keluaran ya oke. Yohanes 1:17 dulu ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Nah, masuk ayat ini ya. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan? Akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, saudara, ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan anugerah dari Tuhan, apa yang ditanyakan Musa kepada Tuhan? Kalau aku ini dapat kasih karunia di hadapanmu, aku dengan umatmu ini, ya, karena engkau berjalan bersama dengan aku, ya, sehingga kami dengan umatmu ini boleh dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang spesial, bukan? Bahkan Alkitab bilang, kalau ada orang yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Kalau ada orang yang mengutuk bangsa Israel, mereka akan dikutuk. Dan itu menjadi iman kita sampai hari ini ya. Apapun yang terjadi konflik di Timur Tengah, ya, status bangsa ini di hadapan Allah belum pernah dicabut. Memang perhatian Allah hari ini, ya, setelah bangsa Israel itu menolak Tuhan, akhirnya bangsa-bangsa kafir, Injil keluar, ya, kepada bangsa-bangsa kafir, yaitu kita semuanya, sampai masa anugerah ini berakhir nanti, Tuhan akan kembali menyayangi Sion. Statusnya nggak pernah berubah. Tapi perhatian Tuhan sekarang kepada bangsa yang lain dulu. Ya, nanti kalau sudah selesai dengan bangsa yang lain ini, Tuhan akan balik kembali menyayangi orang Israel ini. Statusnya tetap sama. Kenapa disebut Israel? Itu dari nama Yakub yang diubah, bukan? Dulu namanya Yakub. Ketika dia punya anak 12, lalu bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok itu, semalam-malaman Yakub bergumul dengan Tuhan, lalu minta diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberkati Yakub. Berkatnya apa? Namamu sekarang bukan Yakub, karena Yakub itu namanya penipu. Sekarang namamu adalah Israel, yang artinya pangeran Allah, anak Allah, Prince of God. Amin. Anak Allah, punya otoritas, punya hak yang luar biasa. Kenapa Tuhan katakan bahwa ini adalah anakku, ya? Israel itu disebut anaknya Allah. Allah sendiri ngomong, nanti Anda lihat di dalam perjanjian lama, ya, tentang bangsa ini. Kenapa bangsa ini begitu spesial? Karena permintaan Musa ini, ya. Tadi dikatakan dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Spesial dan sangat dibedakan. Ketika bangsa Israel ini berjalan dipimpin oleh Musa 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 jam, bukan hanya 4 menit, bukan 40 tahun. Anda perhatikan,
Ini kurun waktu yang cukup panjang, satu dekade, satu generasi, ya, 40 tahun. Apa yang terjadi? Sepatunya nggak rusak, betul? Bajunya nggak sobek. Ya, nggak jadi usang. Coba Anda punya baju yang Anda pakai terus tiap hari gitu ya, Anda cuci, pakai, gitu ya. Nggak nyampe 3 tahun sudah. Ya, itu kain lama-lama apa? Rontok sendiri, sobek kemana-mana, betul? Memang semakin enak dipakai, tapi juga cepat sobek, sudah. Kenapa? Udah rapuh. Bayangin bangsa Israel ini, ya, memakai baju, memakai sepatu, nggak pernah rusak selama 40 tahun. Nggak ada yang masuk angin, tuh nggak ada yang pilek, ya. Itu di padang gurun, ada tahu. Kalau dingin luar biasa, panasnya dahsyat sekali, tapi nggak pernah ngalami iritasi, nggak pernah. Ini luar biasa. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Tuhan hadir berjalan dengan bangsa ini sebagai tiang awan dan tiang api. Amin. Nah, Bapak Saudara, kasih karunia sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu, ya, sekarang mereka ada di dalam grace, ada di dalam anugerah Allah. Apa itu anugerah? Apa yang sebenarnya tidak layak Anda terima, Anda boleh terima. Apa yang nggak bisa Anda lakukan, apa yang tidak bisa Anda kerjakan dengan kemampuan kekuatanmu sendiri, oleh karena anugerah, semuanya bisa Anda lakukan dan bisa Anda kerjakan. Amin. Itu namanya anugerah, ya, atau grace tersebut. Nah, Bapak Saudara, ya, sekarang kita lihat bangsa Israel sebagai anak Allah itu diidam-idamkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, karena Allah mau menjadikan bangsa ini sebagai bangsa atau kerajaan imam. Sebuah kerajaan yang nanti penduduknya adalah imam-imam semua. Amin. Nah, rencana Allah semula ketika hendak membangkitkan suatu bangsa imam untuk melayani dirinya, yaitu dengan memperanakkan bangsa Israel, keturunan Abraham, telah gagal di kaki gunung Horeb. Karena bangsa itu menyembah lembu emas. Jadi rencana Allah untuk bangsa Israel, untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa imam, ternyata gagal. Kenapa? Karena mereka menyembah patung lembu emas. Ketika Musa memecahkan kedua loh batu bertuliskan 10 hukum Allah itu, ikatan janji antara Allah dengan orang Israel untuk menjadi imam-imamnya Allah itu telah batal. Perjanjian itu sekarang disebut sebagai perjanjian lama. Amin. Nah, Anda punya Alkitab perjanjian lama, bukan? Nah, tetapi ya, ia membuat perjanjian baru dengan umat manusia. Kali ini ia mengangkat orang yang beriman seperti Abraham, betul? Yakni anak-anak Abraham secara iman. Ya, anak Abraham secara fisik gagal untuk dijadikan imam. Sekarang Tuhan mengangkat orang-orang percaya yang disebut sebagai anak Abraham secara iman menjadi imam perjanjian baru. Nah, kita lihat ya, contoh beberapa ayat untuk mendukung apa yang dijelaskan di atas. Ini rencana Allah untuk bangsa Israel. Keluaran 19:6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Betul ya? Jadi dulu Allah pengen menjadikan bangsa ini menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Makanya Musa disuruh naik ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu, supaya dengan 2 loh batu yang isinya 10 hukum Allah ini, bangsa Israel ini boleh punya aturan, diatur, ada tatanannya. Tuh. Tapi belum dibacakan, belum nyampe, dia sudah berkhianat, nggak setia. Akhirnya Tuhan bilang, udah. Batal. Ya, nah batalnya perjanjian Allah itu ditandai dengan Musa memecahkan 2
loh batu di kaki gunung tersebut. Nah, saudara, sekarang keinginan Allah untuk menjadikan kerajaan imam atau bangsa imam itu sekarang juga masih ya diinginkan oleh Allah, dan sekarang apa yang dirancang oleh Allah ini sekarang ditawarkan kepada orang-orang yang ikut Tuhan Yesus atau orang-orang perjanjian baru. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, saudara, sekarang kita bersyukur Anda dipilih karena anugerah. Ya, sekarang Tuhan mau Anda menjadi imam di atas muka bumi ini. Nah, seorang imam adalah orang yang melayani Tuhan. Tuhan akan backup Anda, Tuhan akan lengkapi Anda dengan otoritas. Oleh karena itu, status anak Allah ini menjadi satu ya dasarnya. Karena engkau anak, engkau adalah ahli waris. Karena engkau anak, sekarang engkau punya posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama seperti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya. Amin. Nah, saudara, tandanya Anda punya otoritas dan berkuasa itu apa? Ya, orang berkuasa, mereka bisa menghargai sebuah perkataan. Ya, makna perkataan. Nah, dalam masa pendidikan, murid-muridnya, Tuhan Yesus banyak sekali mengajar mereka tentang arti sebuah perkataan. Ia hendak memulihkan kembali alat kerja yang semula diberikan Allah kepada Adam sebelum dosa masuk. Juga rasul-rasul mengajarkan pentingnya hal perkataan. Ya, nah saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya, ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Banyak contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus didemonstrasikan sehingga murid-murid itu sempat terkagum-kagum. Contoh saudara ya, ketika mereka sedang berjalan dengan murid-muridnya di pantai Genesaret, di Danau Galilea itu, apa yang terjadi? Mereka diamuk dengan angin sakal. Sementara Yesus sedang tidur di buritan. Mereka berupaya karena notabene mereka adalah nelayan. Tapi usahanya gagal semuanya. Air semakin banyak yang masuk ke dalam kapal dan dia terancam di situ. Ya, kepanikan terjadi. Di tengah-tengah kepanikan itu mereka ingat, oh ada Yesus, ya. Dibangunkannya lah Yesus. Ya, tidak pedulikah engkau kami binasa? Ya. Kalau Yesus bangun, dia berdiri, dia menatap ombak, dia menatap badai, dia menatap taufan. Lalu dia mulai berkata, tenang, diam. Apa yang terjadi, saudara? Itu laut, danau tenang. Itu angin diam. Ketika terjadi mujizat seperti itu, 12 murid ini saling menatap satu dengan lain. Lalu mereka mengatakan, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin ya dan danau tunduk kepadanya. Luar biasa. Yesus mengatasi masalah dengan apa? Dengan omongan. Dengan perkataan. Aku katakan, diam. Aku katakan, tenang. Jadi diam, jadi tenang. Amin. Banyak masalah yang terjadi di sekitar Yesus dalam pelayanannya. Ketemu dengan orang sakit. Aku katakan jadilah sembuh. Orang sakit itu jadi sembuh, saudara. Gak usah dipijit-pijit, saudara. Gak usah dikerok-kerokin. Sembuh, saudara, semuanya. Dengan apa? Dengan perkataan. Nah, dari sini kita tahu perkataan itu adalah alat kerja. Jadi Yesus kerja dengan perkataannya. Inilah yang diajarkan dengan demonstrasi di depan murid-muridnya, supaya murid-muridnya melihat
dan belajar. Ini loh, kalau kerja ini caranya seperti ini. Orang yang kerja dengan perkataan, dengan omongan, itu disebut powerful, disebut berkuasa. Amin. Nangkep enggak? Kalau orang kerja masih pakai otak, masih pakai otot, ya, itu nggak bisa dibilang sebagai orang berkuasa. Orang berkuasa nggak usah mikir, nggak usah nggak usah mikirin yang macam-macam, nggak usah pakai otot sampai berkeringat. Dia cuma menyampaikan saja apa yang menjadi keinginannya. Nanti anak buahnya yang ngerjain semuanya dan dia lihat akan ada hasilnya, betul? Itu menunjukkan orang yang ngomong itu berkuasa, benar? Bisa memerintahkan sistem yang di sekitarnya itu sehingga semua bisa berubah terjadi seperti apa yang dia katakan itu. Amin. Nah, Matius 12 ayat 36 sampai ayat 37. Perhatikan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, engkau akan dihukum. Nah, saudara, kuasa perkataan itu luar biasa. Semua yang ngomong, hasil dari perkataanmu, itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau bisa dihukum. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Anda bayar berapa? Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Betul? Anda selamat karena mulutmu. Ya, banyak orang kadang-kadang ya itu tanya sama saya begini, ketika saya bimbing ya supaya menerima Tuhan Yesus, supaya diselamatkan, lalu saya ajak mengakui Wahyu 3:20, ya saya suruh undang Yesus masuk ke dalam hatinya, lalu saya meteraikan, lalu saya beri ya tahu bahwa kamu sekarang warga negara kerajaan surga, kamu sudah selamat. Mereka bingung, Pak, apakah selamat ini semudah ini? Nah, kamu mau minta yang gimana? Kamu mau bayar berapa? Dengan mudah tuh ya. Ketika engkau mau ngikutin, ya, ketika dibimbing untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, Tuhan Yesus, aku percaya engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Aku percaya engkau telah menebus aku. Omonganmu itu menyelamatkanmu, betul? Itu yang disebut dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bukan hanya masuk surga toh. Kadang-kadang nih ya, ada orang sedang mengalami sakit. Lalu saya tanya, kamu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu? Ya, saya percaya, Pak. Ketika dia percaya di dalam hati bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya, apakah dia sudah sembuh? Belum. Dia baru dibenarkan. Oleh karena itu saya ajak untuk mendeklarasikan, kalau kamu percaya, sekarang coba katakan, terima kasih Tuhan, engkau telah menyembuhkan penyakitku. 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Ketika dia ngomong seperti itu, dia sembuh atau belum? Sudah. Kalau tidak bimbang, kalau tidak ragu, betul? Nah, dia sembuh bukan karena hal-hal yang lain. Dia sembuh karena mengakui apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi percaya tok nggak cukup.
Nah, ketika engkau ngomong, engkau sedang menggunakan sarana atau alat kerja itu. Sehingga dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kalau orang sakit, dengan mulut orang mengaku disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Kalau orang itu masih ngeyel dan masih ragu, kadang-kadang saya suruh pengakuan iman. Seperti pelajaran kita kemarin tentang pengakuan iman. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya orang paling sehat di dunia. Tubuh saya sudah sembuh. Saya sehat oleh bilur Yesus. Saya ajak ngomong supaya pikirannya itu dilawan. Pikiran yang ngomong sakit itu dilawan. Supaya apa? Kuasa perkataan itu bisa terjadi, ya. Mereka bisa menghargai makna dari sebuah perkataan. Karena perkataan adalah alat kerja. Amin. Dulu Adam pada waktu ditaruh di muka bumi, disuruh mengurus Taman Eden yang begitu luas itu. Dengan alat apa? Enggak pakai cangkul, enggak pakai sabit, enggak. Pakai omongan. Tapi ketika Adam mulai jatuh dalam dosa, omongannya enggak manjur lagi. Karena dosa itu membuat manusia sekarang jadi enggak percaya sama Tuhan. Lebih percaya dengan keadaan atau kata orang atau kata dirinya sendiri. Amin. Nah, ya. Oke, saudara. Kita lihat Lukas pasal 24. Ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah? Jawab mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, saudara, Yesus itu, saudara, diakui oleh semua orang. Kalau orang tanya tentang Yesus, ya, siapa Yesus itu? Mereka menjawab, ya, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan, ya, di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Omongannya manjur. Ya, diam juga, keluar juga, betul. Omongannya ada dampaknya. Nah, kenapa banyak orang ngomong nggak terjadi? Yakobus 3 ayat 2 katakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak yang salah yang kita lakukan. Lalu nasihatnya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Nah, supaya Anda tidak terus hidup dalam kesalahan demi kesalahan, ikutin saran nasihat daripada Rasul Yakobus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nggak salah ngomong. Ngomong yang benar. Amin. Yang benar itu apa sekarang? Yang benar itu bukan kata orang. Yang benar itu bukan kata dirimu sendiri. Yang benar itu bukan apa yang engkau lihat keadaan di sekitarmu. Atau apa yang sedang engkau alami di dalam dirimu. Yang benar itu cuma satu. Apa kata Tuhan? Amin. Katakan amin. Yang benar itu adalah kata Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang Anda alami, coba compare dengan Tuhan. Tuhan, menurut engkau, kenapa seperti ini? Gitu ya.
Nanti Tuhan akan ngomong apa? Kalau ada koreksi, Anda disuruh bertobat, ya cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Karena ada orang sakit karena dosa. Ketika dia bertobat, Tuhan mengampuni dan menyembuhkannya. Amin. Tapi kadang-kadang ada orang yang hanya ditipu sama setan. Tipuan setan itu, ya itu hanya bayangan saja. Amin. Ketika terang kebenaran itu muncul, bayangan harus pergi. Amin. Kebenaran di atas fakta yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda. Apa kata Tuhan? Amin. Nah, Pak, kalau sudah ngomong apa kata Tuhan itu sulit, Pak. Makanya di sini diajar untuk Anda bisa dengar suara Tuhan. Kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan, Anda dengar suara siapa? Kalau Anda mau dapat kebenarannya, Anda harus dengar suara Tuhan. Amin. Sehingga Anda dapat berita dari Tuhan. Ketika engkau mendeklarasikan atas dirimu, kalau orang nggak percaya, Anda bisa ya berargumen dengan orang itu dengan satu dasar alasan kenapa Anda mengatakan ini. Dasarnya adalah Tuhan ngomong, kata Tuhan. Amin. Tapi kan faktanya begini, keadaanmu kan begini. Kata dokter kan begini. Nah, Anda harus lebih percaya kata Tuhan daripada semua omongan tersuara di sekitar Anda. Amin. Amin. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ngomong. Ketika ada rema mengatakan, aku telah menyembuhkanmu. Kalau hari ini engkau sakit, engkau bisa berkata, siapa bilang saya sakit? Saya orang paling sehat di dunia. Saya sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Apakah Anda sedang berbohong? Atau Anda sedang berhalusinasi? Enggak. Anda sedang mendeklarasikan. Anda sedang ngomong yang benar. Yakobus bilang, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya alias ngomong benar, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan, mengubah keadaan seluruh tubuhnya. Amin. Nah, saudara, belajar ngomong benar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Siapa di sini mau melihat hari-hari Anda baik? Angkat jempolnya. Saya mau. Caranya gimana? Jaga lidah. Kenapa lidah itu harus dijaga? Alkitab bilang, lidah itu ibaratnya seperti api, yang bisa membakar, seperti kemudi kapal, yang bisa mengarahkan. Memang lidah itu, orang dunia bilang, memang lidah tak bertulang. Makanya banyak orang kadang-kadang keselio lidah. Karena lidahnya begitu gesit untuk berkelit. Tapi engkau harus bisa mengendalikan, menjaga lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menipu di sini artinya, Anda sedang mengucapkan hal yang tidak tepat seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, oleh karena itu, murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus. Diajar apa? Diajar untuk memerintah. Untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerima otoritas, menerima kuasa itu sebagai anak Allah. Jadi selama 3,5 tahun
Tuhan Yesus mendidik muridnya untuk mempercayai perkataan mereka dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya. Mereka diajar untuk mulai banyak memerintah. Contoh, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Perhatikan ayat ini. Ini ya firman untuk murid-muridnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada apa? Gunung ini, sesuatu yang besar, betul? Yang kokoh, sudah menancap permanen. Tuhan bilang, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, murid-murid diajar untuk memerintah, untuk ngomong, untuk memindahkan sesuatu yang nggak mungkin bisa pindah. Namanya gunung. Dan ayat ini kadang-kadang ditafsirkan tersendiri oleh para pengkhotbah. Saudara, yang dimaksud gunung di sini itu bukan gunung beneran. Ini gunung masalah. Karena masalahnya segunung, betul? Ini gunung utang. Karena utangnya segunung. Amin. Amin lagi. Bukan, saudara. Ini bukan gunung-gunung gambaran-gambaran persoalan kehidupan manusia itu. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya itu, kamu bisa berkata kepada gunung ini, itu telunjuknya Tuhan Yesus itu menunjuk kepada fisik sebuah gunung yang ada di Israel itu. Gunung ini, betul? Kamu bisa bilang, kamu bisa katakan kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang, itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara, ketika saya khotbah seperti ini, selesai saya turun, ya, pulang, saya dicegat sudah di parkiran. Ya, ketika saya mau masuk mobil, tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi khotbah dengan antusias tentang memindahkan gunung. Apakah Pak Pendeta bisa memindahkan gunung di depan itu? Kebetulan sudah ada gunung yang kelihatan. Coba Pak, gunung itu menghalangi. Coba pindahkan Pak. Bisa enggak Pak? Ya, jawaban saya apa? Bisa. Saya nggak ngomong nggak bisa. Saya ngomong bisa. Ketika saya ngomong bisa, sudah disaut dulu. Coba Pak itu. Bentar. Saya belum selesai ngomong. Udah dipangkas kayak rambut aja. Bentar gitu loh. Ya lah. Bisa. Kalau Tuhan suruh saya, Gideon, pindahin gunung itu. Saya ngomong sebuah kebenaran karena sumbernya dari Tuhan. Kalau saya ngomong mengikuti keinginanmu untuk saya memindahkan gunung, belum tentu bisa. Nangkep? Kalau Tuhan ngomong. Dengan saya ngomong gitu, dia bilang, ah Pak Pendeta ngeles ya. Bukan. Nggak ngeles. Ini alasan yang benar. Kalau Tuhan ngomong, saya disuruh memindahkan gunung, sebenarnya saudara, ketika Anda mendapat perintah dari Tuhan seperti itu, Anda yang bimbang, betul? Anda yang nggak berani, betul?
Kalau nggak jadi bagaimana? Tapi dia yang nyuruh, dia yang bertanggung jawab, bukan? Dia yang akan memindahkan, bukan Anda yang memindahkannya. Tugasmu hanya ngomong, betul? Tugasmu hanya ngomong. Belum mengerti juga dia, gitu. Akhirnya dia pergi. Ya sudah Pak, saya belum ngerti. Ya nggak apa-apa, ya. Next time ketemu lagi sama saya, tanya lagi. Gitu. Sampai hari ini nggak pernah ketemu. Gitu. Artinya dia nggak ngerti terus. Gitu, ya. Ya, berbahagialah Anda ikut kelas pemuridan seperti ini. Terus setia ikut kelas pemuridan. Jadi nanti akan melihat, ya, kemana sih arahnya. Ternyata ini pelajaran. Mengajar untuk murid-muridnya berani memerintahkan sesuatu, betul? Dan tergantung saudara, hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa? Aliran-aliran dari Tuhan itu terus mengalir secara kontinu dalam hidup Anda atau tidak? Kalau hidupmu itu putus nyambung dengan Tuhan, omonganmu no power. Tapi kalau engkau selalu terhubung dengan Tuhan, ku terhubung denganmu. Terus connected dengan Tuhan. Apa itu jadi? Aliran-aliran itu dari Tuhan itu akan mensupport Anda. Betul? Membuat Anda bisa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang harus terjadi di muka bumi ini. Amin. Markus 4 ayat 39. Contoh yang lain. Nah, ini yang sudah saya singgung sedikit tadi. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk bisa memerintah, berkata kepada ombak, itu ya, kepada danau, kepada angin, betul ya, diam. Bukan kayak lagunya Ebit GAD, gitu. Ku bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah. Nanyanya sama Tuhan, bukan sama rumput yang bergoyang. Dan nanti Tuhan ngomong apa, Anda bisa ngomong sama alam ini sekitar Anda. Amin. Semua akan tunduk dengan omongan Anda. Itu menunjukkan Anda sebagai anak Allah yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk ngomong kepada alam. Amin. Nah, Lukas 4 ayat 39. Ini pelajaran yang lain lagi. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah, ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke rumah Simon, mertua Simon, Petrus, mertua Simon Petrus lagi sakit demam. Melihat kondisi seperti itu, Tuhan Yesus samperin. Sekaligus Yesus bereksperimen, memberikan contoh soal, ya, keadaan dari mertua Petrus ini dijadikan contoh soal oleh Yesus. Mumpung ada yang sakit, dia mendekati mertua Petrus yang sakit itu, lalu menghardik. Enggak diolesin sama balsem, enggak ya. Dia ngomong. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Saat itu juga. Penyakit tunduk, betul ya. Pergi kau. Keluar kau. Dari orang ini. Ciao. Pergi juga. Luar biasa ya. Oh, bukan hanya gunung tok, saudara. Bukan hanya danau. Bukan hanya angin. Namanya penyakit pun itu bisa diusir dengan omongan. Karena penyakit itu roh, betul? Semua roh itu bisa Anda omongin.
Ketika Anda katakan keluar, itu roh penyakit akan keluar tuh. Sehingga orang itu yang tadinya dirasuk atau dikuasai oleh roh penyakit itu akhirnya bisa sembuh seketika. Ya. Nah, Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau kiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Diajar, suruh ngomong sama pohon, ya tercabut, bukan hanya dibuang, tapi biar tertanam di laut. Saudara, pohon itu medianya kan tanah. Bagaimana pohon ara bisa tertanam di laut itu? Itu hal yang nggak mungkin. Tapi Yesus bilang, nggak ada yang nggak mungkin, betul. Kalau Yesus mau, bisa aja pohon ara itu tertanam di laut itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat otoritas orang percaya. Ya. Otoritas orang percaya. Kuasa untuk memerintah bumi, yakni gunung, pohon, angin, dan ombak, binatang-binatang, roh-roh jahat, dan malaikat-malaikat telah diberikan kepada orang beriman. Bahkan pada masa perjanjian lama, beberapa tokoh orang beriman memberi perintah kepada matahari dan benda-benda angkasa yang lain, dan mereka ternyata nurut, saudara. Ya, ini Yosua, saudara. Dia menghentikan matahari. Tuh, Elia, saudara, menurunkan api dari langit. Ya, Musa, betul, membelah laut. Itu luar biasa. Nah, kepada orang beriman masa perjanjian baru, diberikan juga kuasa-kuasa lain yang belum pernah diterima orang-orang pada masa perjanjian lama, seperti mengusir setan dan mengampuni dosa seseorang. Amin. Nah, orang perjanjian lama sudah hebat. Orang-orang perjanjian baru diberi otoritas oleh Tuhan lebih dari apa yang pernah terjadi di perjanjian lama. Ya, ayatnya, saudara, Yosua tadi ya, 10 ayat 12-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang-orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Matahari tahu diam. Jadi siang terus sampai berapa? Hampir sehari penuh. Kenapa? Karena misi Tuhan, janji Tuhan untuk bangsa Israel memenangkan orang Amori itu. Kurang tenaga, musuh terlalu banyak, nggak bisa dihabisi. Tuhan bilang hari itu juga harus habis. Yosua punya akal nih. Matahari diam, berhenti. Bulannya juga suruh berhenti. Nah, akhirnya waktu nggak bergerak sampai musuhnya habis semuanya, baru bergerak pelan-pelan. Luar biasa ya. Nah, Yesaya 38 ayat 8. Nah, ini contoh lagi nih. Yesaya, sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Nah, Ahaz ya, dari sini Yesaya ketika ketemu dengan Hizkia yang sakit itu, dibilang pertama, kabar kamu akan mati. Dia sudah siap-siap nangis-nangis gitu. Dia keluar, Tuhan suruh balik lagi. Balik. Yesaya balik. Bilang sama Hizkia, nggak jadi mati. Tambah 15 tahun. Dengar itu ya, bukannya bersyukur, malah melototin nabi. Kamu tuh nabi apa? Ya, bentar bilang mati, bentar bilang tambah lagi, hidup lagi.
Yesaya bilang, kalau kamu nggak percaya, mintalah tanda. Itu matahari buatan Ahas itu. Mau dimundurin atau dimajuin? Jadi memajukan waktu atau mundurin waktu? Dia bilang mundur aja lah, kalau maju kan gampang. Mundur 10 tapak itu artinya mundur 10 jam, saudara. Itu benar-benar, saudara, membuat apa namanya? Orang jadi kacau balau seluruh dunia, betul ya? Orang tadinya baru bobok itu, gara-gara mundur lagi, jadi siang lagi kan? Mereka bangun lagi. Mereka sudah bangun. Tato jadi malam lagi, bobok lagi, saudara. Mereka sudah jemur pakaian, tato gelap, diambil lagi. Itu benar-benar kekacauan seluruhnya gara-gara si Hizkia itu, saudara. Tapi terjadi kan? Atas dasar omongan siapa? Seorang nabi itu. Ya, diberi otoritas seperti itu. Nah, orang perjanjian baru, perhatikan, ada 5 komando yang diberikan oleh Tuhan. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Diberikan Anda otoritas sebagai anak Allah. Bukan hanya itu saja. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Nah, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Diberi otoritas untuk mengampuni dosa orang. Sebagai anak Allah, Anda punya kuasa untuk memegang kendali. Apa yang Anda katakan, Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di alam roh. Termasuk makhluk-makhluk, termasuk orang-orang sekitar Anda. Anda anak Allah atau bukan? Punya otoritasnya atau enggak? Kalau punya, saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ibrani 1, 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Nah, saudara, termasuk malaikat. Sekarang ada di bawah kendali Anda. Kenapa? Karena malaikat itu bukan anak Allah. Memang dia diciptakan oleh Allah, betul. Tapi tidak didesain menjadi serupa dengan Allah, tidak. Dia diciptakan untuk hanya menjadi pelayan saja. Ketika engkau menjadi anak Allah, sekarang malaikat menjadi pelayanmu. Betul? Tapi Anda jangan kurang ajar sama malaikat. Perintah-perintah gitu ya. Banyak kadang-kadang orang itu arogan ya. Mentang-mentang dia merasa dirinya anak Allah, punya otoritas atas malaikat. Dia perlakukan malaikat itu seenaknya aja. Mau ke Bandung aja kadang-kadang minta berjuta-juta malaikat mengawal. Gak heran di tol macet tuh ya. Kenapa? Kebanyakan malaikat. Ya. Malaikat ditaruh di mesin, malaikat ditaruh di kabin, malaikat ditaruh di koper. Oh, untuk menjaga ini dan itu dan sebagainya. Kalau saya sekarang dengan hikmat, saya hanya cukup satu malaikat. Malaikat yang canggih, yang serba bisa, yang mengawal. Ya, oke. Gitu aja lah. Gitu ya. Nah, saya juga melakukan malaikat dengan sopan. Nggak asal perintah-perintah gitu. Saya minta tolong ke malaikat. Ya,
Walaupun dia statusnya hanya pelayan. Amin. Nah, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar nantinya. Ya, nah, boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Amin. Nah, saudara, bagian terakhir, sebagai anak Allah, Anda punya otoritas. Anda juga sekarang, ya, nanti dijanjikan oleh Allah untuk boleh memerintah bersama Yesus. Memerintah bersama Yesus. Saudara, yang diinginkan Allah terhadap orang beriman adalah agar mereka menjalankan kembali otoritas Allah di atas bumi. Seperti pernah diberikannya kepada Adam sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekarang, kabar baiknya adalah Anda dipilihnya untuk menjadi wakil dengan kuasa penuh. Anda dijadikan representatif dari Dia. Amin. Nah, saya sering katakan, ya, saudara, kita sebagai anak Allah, semua sekarang namanya berubah. Tadi katakan representatif, ya. Nah, namanya jadi wakilah. Wakilnya Allah. Amin. Nah, nanti kalau saya ketemu gitu ya, siapa Pak Didi Ekel gitu ya, bilang, halo Pak Didi Ekel, apakah Pak Didi Ekel wakilah? Wakilnya Allah itu keren sudah. Anda adalah wakilah itu, wakilnya Allah. Jadi wakil presiden aja keren tuh itu. Apalagi wakilnya Allah yang ada di muka bumi ini. Amin. Anda boleh memerintah bersama dengan Yesus. Ini luar biasa. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Amin. Hidup dan berkuasa. Ya, hidup dan berkuasa. Buat apa saudara hidup kalau Anda dijajah? Enggak enak. Bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda 360 tahun. Lama. Enggak enak hidup dijajah. Tuhan memerdekakan Anda. Mengangkat Anda, diberi otoritas. Sebagai anak Allah, Tuhan bilang, sekarang kamu hidup dan berkuasa. Nah, Wahyu 5 ayat 10, ini ayatnya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara, Yohanes 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Anda imam sekaligus Anda juga raja yang memerintah. Yesus memerintah di alam roh, Anda memerintah di bumi ini. Nah, wilayahnya dibagi-bagi memang kadang-kadang. Ada teritorialnya. Di mana Anda bisa bertumbuh, Anda bisa menguasai wilayah itu. Kalau di teritorialnya si iblis ada namanya penguasa, betul ya? Teritorial. Mereka mengakui satu tokoh Nyi Blorong, ya, Nyi Roro Kidul, ya, ini dan itu sebagainya, menguasai wilayah laut selatan ini dan itu. Anda sebagai anak Allah
Anda juga punya otoritas. Ya, punya kuasa. Nah, tergantung. Kalau Anda mau sesuatu yang baik terjadi di daerahmu, itu tergantung Anda yang tinggal di situ. Lepaskan berkat terus setiap hari. Aku berkati kotaku. Aku berkati kota Bandung, aku berkati kota Jakarta, aku berkati kota Bogor, aku berkati kota, sebut sendiri. Ya lah. Masa saya suruh nyebut nggak hafal. Sebut aja ya kota Anda masing-masing. Kenapa Anda ditaruh di sebuah kota itu? Bukan kebetulan. Dia mau menjadikan Anda penguasa di tempat itu. Tuh. Jangan memble. Jadilah anak Allah yang punya otoritas. Omonganmu berdampak. Amin. Nah, saudara, terakhir, ya, melayani. Amin. Walaupun seluruh otoritas bumi telah dikembalikan kepada orang percaya berdasarkan iman, namun Tuhan Yesus mengajar agar murid-muridnya selalu merendahkan diri dan melayani sesama manusia. Nggak boleh nyombong. Mentang-mentang bisa ngomong perintah ini perintah itu, lalu ya orang Korea bilang petenteng gitu ya. Wow, nggak bisa. Anda harus humble. Anda harus rendah hati. Ingat, belajar sama Yesus itu belajar apa? Marilah kepadaku semua letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Walaupun Anda powerful, walaupun Anda penuh dengan kuasa, nggak nyombong, betul? Artinya apa? Walaupun Anda bisa melakukan banyak hal, Anda nggak bisa memutuskan atas dasar keinginanmu sendiri. Anda harus selalu tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan kehendaki untuk terjadi, saya mau ngomong sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Kalau enggak, Anda jadi pahlawan kesiangan loh. Mentang-mentang ada otoritas, ada kuasa, wah penuhi dengan Roh Kudus, dan kuasa ini dan kuasa itu. Apa aja Anda tumpangi tangan, Anda bereskan ini dan itu, tanpa nanya kepada Tuhan. Nah, Anda harus tetap dapat komando dari Dia. Tuhan, Anda harus laporkan keadaan di sekitar Anda itu. Dan Anda nanya Tuhan, Tuhan apa yang ingin Engkau lakukan, kerjakan? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Dan Tuhan mau apa? Betul? Nanti Tuhan akan ngomong, ini tugasmu sekarang. Bereskan itu. Ketika Anda mendapat mandat untuk membereskannya, Anda bisa berkreatif di sini. Bagaimana cara membereskannya? Betul? Tuhan nggak setel Anda kayak robot, enggak. Tapi segala sesuatu Anda harus dorongannya itu dari Tuhan. Amin. Itu namanya rendah hati. Ya. Jangan gegabah. Pikirkan baik-baik dulu semuanya. Nah, belajar ya. Saya banyak belajar di sini mengambil sebuah keputusan yang dulu hanya berdasarkan ini baik, ini menguntungkan dan sebagainya. Ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, saya doa kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu keputusanmu, bukan keputusanku. Seolah-olah Tuhan lepas tangan. Ya, kalau Tuhan yang memulai, kalau Tuhan yang memerintah, itu ide gagasannya Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Tapi kalau itu gagasan Anda sendiri, biasanya kita maksa-maksa Tuhan. Tuhan, Anda seret-seret dalam masalahmu, bukan? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Ya, dengan terpaksa. Karena engkau menyebut nama-nama Tuhan, membawa ayat-ayat dan akhirnya ya sudahlah. Tapi Anda hanya jatuh di daerah baik dan berkenan. Enggak pernah masuk di daerah inti yang namanya sempurna itu. Amin. Matius 20 ayat 25 sampai ayat 28. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya. Nah saudara, belajar kayak Yesus. Ya. Bukan melayani dengan tangan besi. Dengan keras, merasa hebat. Ya. Nah, menjadi hamba. Seperti Yesus. Slogannya, aku datang. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Amin. Datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Luar biasa. Ya. Nah, boleh belajar seperti ini. Supaya apa? Posisi anak Allah menjadi satu kenyataan dalam hidup Anda dan otoritasnya akan berjalan dengan baik. Ya. Oke, makasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, amin.